Masih terkait dengan libur Idul Fitri, saya telah menandatangani PP nomor 11 tahun 2025 yang mengatur kebijakan pemberian THR dan gaji ke-13 bagi aparatur negara. Nah, di sini Prabowo telah mengumumkan terkait dengan pengumuman pencairan THR dan gaji ke-13 melalui PP nomor 11 tahun 2025 yang telah diumumkan pada sore hari ini. Lantas bagaimana pengumuman informasi selengkapnya? Mari kita ikuti lagi penjelasan dari Prabowo. THR dan gaji ke-13 tahun 2025 akan diberikan kepada seluruh aparatur negara. THR dan gaji ke-13 tahun 2025 akan diberikan kepada seluruh aparatur negara di pusat dan di daerah, termasuk PNS, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, prajurit TNI dan Polri, para hakim, serta para pensiunan dengan jumlah total mencapai 9,4 juta penerima. Nah, jadi THR ini akan diberikan ya untuk ASN pusat maupun daerah di tahun 2025 ini. Ada yang disebut dengan PNS tadi, kemudian ada P3K juga, ada pensiunan juga, yang mana tembus penerimanya ini ada 9 jutaan tadi ya. Kita ulang lagi, 9 juta lebih tadi ya. Serta para pensiunan dengan jumlah total mencapai 9,4 juta penerima. Nah, ada 9,4 juta penerima yang akan menerima THR THR di tahun 2025. Nah, oke, kita lanjutkan kembali. Apalagi penjelasan dari Bapak Presiden Prabowo ini yang telah disampaikan nih pada sore hari tadi, yaitu di 16.30 waktu Indonesia Barat melalui Istana Negara. Untuk THR dan gaji ke-13, besaran pemberiannya adalah bagi ASN pusat, prajurit TNI, Polri, dan hakim meliputi gaji pokok, tunjangan melekat, dan tunjangan kinerja. Nah, ada gaji pokok, tunjangan melekat, dan tunjangan kinerja ya. Untuk PNS, TNI, Polri ya tadi ya, hakim ya. Nah, kita ulangi sekali lagi lah, biar paham lagi. Pemberiannya adalah bagi ASN pusat, prajurit TNI, Polri, dan hakim meliputi gaji pokok. Nah, ASN pusat, TNI, Polri, dan hakim meliputi gaji pokok dan tunjangan melekat. Tunjangan melekat di sini ini ada tunjangan suami istri, kemudian tunjangan anak ya. Nah, itu. Kemudian tunjangan melekat dan tunjangan kinerja. Nah, tunjangan kinerja untuk PNS pusat, sedangkan untuk PNS daerah disebut dengan TPP atau tambahan penghasilan pegawai. Kita lanjutkan kembali. Bagi ASN daerah diberikan sama dengan ASN pusat dan sesuai kemampuan daerah masing-masing. Nah, ini tukin ya. Kalau tukin itu sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing. Tentunya di daerah-daerah yang maju, tukinnya itu memiliki nilai yang fantastis seperti DKI Jakarta. Tukinnya lebih besar dibandingkan dengan mungkin daerah lain ya. Seperti contoh mungkin Kabupaten Ketapang gitu, yang memang sesuai kan dengan kondisi keuangan daerah masing-masing. Bagi pensiunan diberikan sebesar uang pensiun bulanan. Nah, pensiunan diberikan sebesar uang pensiun bulanan. Jadi, besarannya sebesar uang pensiun bulanan. Kalau Bapak Ibu di Maret kemarin dapat uang misalnya 3 juta, 4 juta, berarti THR Bapak Ibu perkiraannya sekitar itu juga nanti pencairannya. Yaitu untuk besaran nominal THR pensiunan ya, yang akan dicairkan. THR akan dibayar 2 minggu sebelum Hari Raya Idul Fitri. Nah, 2 minggu sebelum Hari Raya Idul Fitri. Oke, jadi di sini sudah diumumkan oleh Presiden, THR dibayarkan 2 minggu sebelum Idul Fitri. Nah, ini jelas ya. Jadi kita tinggal hitung-hitung saja Idul Fitri jatuh tanggal berapa, dan kemungkinan besar kalau 2 minggu berarti minggu depan ya. Sekarang kan minggu kedua nih. Minggu kedua di bulan Maret. Kemungkinan minggu depan baru THR akan dibayarkan. Kita lanjutkan kembali informasinya. Mulai dicairkan hari Senin tanggal 17 Maret tahun 2025.
Mulai hari Senin 17 Maret 2025 akan dicairkan THR. Ya, berarti mulai Senin depan 17 Maret. Oke, jadi sudah pasti ya, sudah diumumkan oleh Presiden. Pencairan dilakukan pada 17 Maret 2025, tepatnya di hari Senin. Berarti 2 minggu sebelum Lebaran. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu adalah 10 hari sebelum Lebaran. Ini sekarang nih 2 minggu sebelum Lebaran. Ya, berarti 14 hari ya. Sedangkan gaji ke-13 akan dibayar pada awal tahun ajaran baru sekolah, yaitu pada bulan Juni tahun 2025. Gaji ke-13 dibayarkan pada bulan Juni 2025. Untuk gaji ke-13 ini memang sepertinya dari tahun sebelumnya memang seperti itu juga. Itu dibayarkan di tahun ajaran baru, tepatnya di bulan Juni ya. Baik itu di tahun 2024 maupun di tahun 2025 tetap dibayarkan di Juni. Oke ya. Selanjutnya kita lanjutkan. Semoga dengan adanya kebijakan ini dapat membantu dalam mengelola kebutuhan selama mudik dan selama libur Lebaran. Jadi dengan adanya percepatan pembayaran ini 2 minggu sebelumnya, memudahkan para PNS ataupun pensiunan untuk memenuhi semua kebutuhan, apakah mau mudik atau memenuhi kebutuhan saat mau Lebaran Idul Fitri. Mungkin beli baju, beli kue, dan sebagainya. Saya ucapkan terima kasih kepada Menteri Keuangan, Menteri Pan-RB yang telah bekerja keras untuk mempersiapkan hal-hal ini. Presiden Prabowo mengucapkan terima kasih kepada Menkyu dan Menpan-RB yang telah mempersiapkan terkait dengan aturan dan sebagainya terkait dengan pencairan THR dan gaji ke-13 ini ya. Juga saya ucapkan terima kasih kepada semua aparatur negara, para hakim dan prajurit TNI Polri dimanapun sedang bertugas. Presiden pun mengucapkan terima kasih kepada ASN, TNI Polri yang dimanapun berada di Indonesia ya, karena mungkin telah mengabdikan dirinya untuk negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve om, santi, santi, santi om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Selamat menjalankan ibadah puasa. Itu ya pengumuman dari Presiden Prabowo terkait dengan pencairan THR dan gaji ke-13 yang telah diumumkan. Jadi THR cair mulai hari Senin besok di tanggal 17 Maret 2025, 2 minggu sebelum Lebaran. Sedangkan gaji ke-13 cair di bulan Juni 2025. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.